Pernikahan pada pandangan pertama. Sakri dan Serenity. Bab 61. Nenek sakit, katanya kanker hati. Tapi kabar baiknya masih dalam tahap awal, kata Mike melalui telepon. Dokter menyarankan untuk berobat ke kota. Anda dan saudara perempuan Anda telah menetap di kota dan tahu cara bepergian. Buatlah janji di rumah sakit untuk nenek. Kami akan berangkat sebentar lagi dan membawa nenek ke rumah sakit. Dengan begitu, nenek bisa langsung menemui dokter spesialis ketika dia tiba. Saya dengar Anda harus membayar semacam deposit untuk pengobatan. Jadi jangan lupa melakukan pembayaran. Meskipun orang tuamu tidak ada, dia juga nenekmu. Kalian para gadis tidak pernah menyumbang biaya hidup untuk nenek dan kakek. Sekarang nenek sakit, kamu harus menanggung biaya pengobatannya. Untuk mengganti tunjangan keluarga yang terabaikan. Serenity geli saat sepupunya melanjutkan pembicaraannya. Dia kehilangan orang tuanya pada usia 10 tahun. Serenity dan Liberty kemudian menerima pembayaran asuransi jiwa. Mereka sebesar 1,2 juta dolar. Cukup adil bagi nenek dan kakek untuk menginginkan bagian. Karena mereka adalah orang tua ayah mereka. Karena kedua kakak beradik tersebut masih di bawah umur, maka kakek nenek mendapat bagian yang lebih besar dari yang seharusnya mereka terima. Serenity juga mengetahui bahwa kakek dan neneknya mengambil setengah dari uang asuransi dan membaginya kepada pamannya dan bibi. Setiap paman menerima 150.000 dolar, sedangkan kedua bibi mendapat bagian masing-masing 20.000 dolar. Sisanya untuk masa pensiun kakek dan nenek. Meskipun Serenity baru berusia 10 tahun saat itu, dia mengingat setiap detailnya. Tidak lupa bahwa kakek nenek meresmikannya melalui perjanjian tertulis dengan disaksikan oleh pejabat kota dan pihak keluarga dari pihak ibu Serenity, bahwa Serenity dan Liberty tidak perlu membayar biaya hidup kakek nenek selama mereka masih kecil. Porsi yang lebih besar dari hasil asuransi kepada kakek nenek. Kontrak tersebut ditandatangani dan dimeteraikan oleh kakek nenek, paman, dan bibi, serta adik kakak itu. Ada 3 salinan kontrak yang disimpan oleh adik kakak itu, kakek nenek, dan pejabat kota. Meskipun banyak saksi, Mike berani menuduh kakak beradik itu tidak pernah menafkahi kakek nenek. Tidak ada sanak saudara yang bersedia menerima mereka setelah mereka kehilangan orang tua, karena kakek nenek dari pihak ayah mengambil setengah dari 1,2 juta dolar pembayaran asuransi. Kakek nenek dari pihak ibu tidak mau rugi dan meminta 400.000 dolar juga. Kakak beradik itu pada akhirnya hanya mempunyai 200.000 dolar. Liberty, yang saat itu baru berusia 15 tahun, telah mengatur pemakaman orang tua mereka dan membereskan dokumen Serenity untuk masuk ke sekolah berasrama. Pendidikan Serenity terjamin, serta makanannya tanpa bergantung kepada orang lain. Begitulah kehidupan kakak beradik ini setelah orang tuanya meninggal. Mereka yang disebut sebagai kerabat tidak pernah mengulurkan tangan atau memberikan bantuan. Namun, suatu hari kerabat yang sama muncul tanpa pemberitahuan, meminta uang ketika Liberty akan berjalan menuju pelaminan. Alasan mereka bahwa keluarga tersebut harus berbagi kekayaan sekarang, karena Liberty sudah menjadi kaya. Hanya kerabat inilah yang mampu melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu. Tidak mengherankan jika keluarga tersebut menuntut mereka untuk membayar biaya pengobatan karena neneknya sakit. Tuan Hunt, jika saya ingat dengan benar, Anda 12 tahun lebih tua dari saya. 15 tahun yang lalu, Anda berusia 22 tahun ketika orang tua saya meninggal karena kecelakaan. Anda berada di sana ketika kita membagi pembayaran asuransi. Jangan beritahu saya, kamu lupa bahwa kita tidak perlu membayar biaya pemeliharaan nenek dan kakek dengan imbalan uang asuransi. Kamu menggunakan 150.000 dolar dari nenek dan kakek untuk membangun rumah. 100.000 dolar itu juga untuk masa pensiun mereka. Menikmati uang kerja keras orang tuaku. Kamu berani menuduhku tidak berkontribusi pada keluarga dan ingin aku menebusnya? 15 tahun yang lalu, 150.000 dolar adalah jumlah yang besar. Itu cukup untuk membangun rumah dari nol. Oh, aku lupa. Tentu saja, karena kamu tidak punya rasa malu. Aku beritahu kamu sekarang, Mai. Aku tidak mau peduli. Serenity mengakhiri panggilannya.
Upaya Mike untuk menelepon lagi membuatnya mendapat tempat di daftar hitam kontak Serenity. Zachary mendengar seluruh percakapan. Dia tidak melihat masa lalu Serenity dan hanya mendengar dari Nenek bahwa Serenity kehilangan orang tuanya karena kecelakaan mobil pada usia 10 tahun. Kakak beradik itu menjalani hidup dan menyelesaikan studi mereka dengan uang asuransi. Itu menjelaskan hubungan baik Serenity dengan kakaknya. Ya, mereka baru saling berhubungan selama lebih dari 1 dekade. Bagi Serenity, Liberty adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya di dunia. Tampaknya Zachary harus menggali lebih jauh masa lalu Serenity. Serenity tidak pernah berbicara dengan Zachary tentang keluarga besarnya. Dan Zachary juga tidak memiliki rasa ingin tahu untuk bertanya. Bab 62. Setelah pasangan itu selesai sarapan, Zachary mengambil kuncinya untuk mengantarkan Serenity ke tempat kerja. Saat pasangan itu berjalan menuruni tangga, pasukan pengawal yang menunggu di lantai bawah berpencar dan berpura-pura menjadi orang yang lewat, memperhatikan sedan mewah yang diparkir di lantai bawah, termasuk Rolls-Royce. Serenity berkata kepada Zachary, "Saya tahu kita tinggal di lingkungan yang bagus, tapi saya tidak menyangka akan melihat Rolls-Royce di sini. Karena pemilik Rolls-Royce mampu membeli mobil semahal itu. Mereka seharusnya tinggal di rumah besar. Mengapa mereka malah tinggal di gedung apartemen? Apakah karena tempatnya lebih dekat dengan tempat kerja atau sekolah anaknya?" Serenity tidak pernah bisa memahami dunia orang kaya. Zachary menjawab, "Ya. Penampilannya bisa jeti sederhana. Ada banyak orang kaya, tetapi tidak menonjolkan diri." Serenity berpikir dalam hati, seolah-olah Rolls-Royce berteriak dengan sikap rendah hati, bersikap tenang. Zachary mengendarai MPV nasionalnya dan mengantar istrinya ke tempat kerja. Begitu dia pergi, para pengawal berkumpul kembali dan bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka mencapai keputusan bahwa mereka akan mengikuti di belakang Tuan Zachary secara rahasia dan menunggu dia menurunkan istrinya sebelum membawanya ke kantor. Serenity tidak menyangka bahwa suaminya adalah orang kaya yang sederhana. Meskipun memiliki Rolls-Royce, dia membawanya bekerja dengan mobil seharga $10.000. Dia menelpon Liberty untuk memberitahunya bahwa nenek sakit karena keluarga Han ingin dia dirawat di rumah sakit kota. Serenity memperingatkan Liberty agar tidak menanggung biaya medis, meski sudah bertahun-tahun sejak kakak beradik itu kembali dari kampung halaman. Mereka mengetahui bahwa kerabat mereka menjalani kehidupan di kota. Sepupu mereka cukup berhasil dalam karier dan bisnis mereka. Kakak dan nenek mereka dikaruniai banyak anak dan cucu, sehingga bukan tugas kedua kakak beradik itu untuk mengurus biaya pengobatan nenek. Karena Liberty 5 tahun lebih tua dari Serenity, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kerabatnya dan menyimpan dendam yang lebih besar. Dia membenci orang-orang dari ayah dan ibu dalam keluarga. Liberty mendengus dingin. "Saya tidak punya uang. Bahkan jika aku punya, aku tidak akan menyumbang uang untuk nenek tua itu." "Seren, jangan angkat teleponnya lagi. Blokir semuanya. Orang-orang ini pengisap darah. Kita bisa melupakan untuk menyingkirkan mereka dari pikiran kita." Liberty mendapat pelajaran yang menyakitkan. "Aku selangkah lebih maju. Aku sudah memblokir nomornya kakak." "Bagus, Liberty bisa bersantai sekarang." Untung saja keluarga Han tidak tahu alamat kedua saudari itu saat ini. Liberty tidak tinggal di alamat sebelumnya setelah menikah. Ditambah lagi, dia mengusir para keluarga Han ketika mereka dengan berani meminta uang. Tentunya orang-orang ini tidak akan berani lagi mencari Liberty. "Seren, undang Zachary untuk makan malam ini." Serenity melirik Zachary dan bertanya, "Kakakku mengajak makan malam di rumahnya malam ini. Apakah kamu punya waktu hari ini? Kita harus pergi karena dia mengundang kita." "Katakan saja, ya." Pasangan itu berbaikan setelah bencana tadi malam. Mengetahui bahwa dia salah, Zachary mengambil sikap yang lebih toleran dan mengikuti apapun yang direncanakan Serenity. Bab 63. Serenity menjawab kakaknya, mengatakan bahwa dia dan Zachary akan berada di sana untuk makan malam ini. Setelah Serenity menutup telepon Liberty, Zachary bertanya, "Apakah Anda berhubungan baik dengan keluarga besar Anda?" "Tidak,
Seranati itu jujur dan terbuka. Dia menambahkan, orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika saya berumur 10 tahun. Tidak ada seorang pun dari keluarga pihak ayah atau ibu yang ingin membesarkan saya dan kakak saya. Namun, mereka semua menginginkan sebagian dari pembayaran asuransi orang tua saya. Karena paman saya tidak berhak atas uang tersebut, mereka memerintahkan kakak dan nenek saya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kami. Ayah saya adalah anak bungsu, jadi dia tidak mendapat banyak perhatian di keluarga. Kakak dan nenekku lebih memilih pamanku. Mereka mengatakan bahwa kami tidak perlu membayar tunjangan keluarga. Sebagai imbalan atas pembayaran asuransi yang diambil lebih besar, mereka mengambil $600.000 dan menandatangani kontrak untuk melepaskan perawatan kami dan tanggung jawab kami kepada mereka. Kakak dan nenek saya juga pindah ke rumah 2 lantai yang dibangun orang tua saya sebelum meninggal. Mereka bilang rumah itu milik mereka karena orang tuaku sudah tidak ada lagi. Kakak dan nenek saya mengatakan bahwa kami tidak membutuhkan rumah karena kita bisa menemukan pria yang bisa diandalkan saat kita besar nanti. Kami masih muda saat itu dan tidak ada seorang pun yang mendukung kami. Jadi rumah itu ditempati oleh kakak dan nenek saya. Kami biasanya kembali untuk kunjungan singkat selama liburan sekolah. Tetapi kami mendapat penilaian seolah-olah kami ada di sana untuk mencuri tempat itu dari mereka. Liberty mengatakan bahwa nama orang tua kami ada di akta kepemilikan. Kami akan mengajukan gugatan dan mengambil kembali properti itu ketika kakek nenek kami tiada. Kami tidak akan memberikan rumah kepada paman kami. Zachary berkata, beritahu saya jika Anda memerlukan bantuan saya saat Anda pergi ke pengadilan. Saya kenal banyak pengacara. Yo Corporation memiliki tim hukumnya sendiri. Seranati menjawab, saya akan bicara ketika saya memerlukan bantuan. Mungkin butuh beberapa tahun sebelum kakak dan neneknya meninggal. Seranati dan Zachary mungkin sudah bercerai pada saat pertarungan hukum terjadi. Apakah keluarga ibumu mendukungmu? Kakek nenek dari pihak ibu cenderung memiliki sikap yang lebih lembut terhadap cucu-cucunya. Seranati berkata dengan getir, ibuku menjalani kehidupan yang sulit. Dia telah melalui sistem itu beberapa kali sebelum dia diadopsi. Karena ibu bukan anak kakak dan nenekku. Mereka hanya merasa bertanggung jawab membesarkannya tanpa memberikannya banyak cinta. Setelah ibuku pergi, mereka yakin tidak ada untungnya membesarkannya. Jadi, mereka mengambil $400.000 dari uang asuransi. Liberty dan aku hanya punya $200.000. Tidak ada yang memperhatikan kami. Tidak ada yang membela kami. Yang mereka cari hanyalah milik mereka sendiri. Jika bukan karena pejabat desa, Liberty dan aku mungkin tidak punya apa-apa. Sedih dengan masa lalu, Serenity memalingkan muka dan melihat keluar jendela. Air mata mengalir di pipinya. Waktu tidak berjalan baik. Dia masih belum bisa menyelesaikan masalah ini bahkan setelah 15 tahun. Darah lebih kental dari air. Jangankan dari keluarga ibunya, karena ibunya diadopsi. Bahkan dari pihak ayah pun, walaupun ayah adalah darah dan daging para keluarga Hunt. Namun keluarga tersebut tidak menunjukkan belas kasihan terhadap mereka berdua. Butuh beberapa saat bagi Serenity untuk menguasai diri. Dia berkata dengan lirih, sekarang nenek saya sakit. Katanya kanker hati stadium awal. Dia ingin dirawat di rumah sakit di kota ini. Sepupu saya berani menelepon dan meminta saya mengatur semuanya. Dia juga menyuruhku membayar biaya pengobatan. Pengobatan kanker tidaklah murah. Sekalipun aku punya uang, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Tak disangka mereka mengharapkan aku membayar setelah apa yang telah mereka lakukan kepadaku dan kakak. Yang terbaik yang bisa saya berikan padanya adalah $1.000 untuk makanan. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa lagi dariku. Zachary dengan cepat menjawab, Anda tidak perlu memberi mereka 1 sen pun jika Anda tidak mau. Mereka tidak akan berterima kasih karena Anda telah memberikan uang tersebut. Mereka akan menyebut Anda pelit dan tidak tahu berterima kasih. Lagi pula Anda tidak akan merasa nyaman memberi mereka lebih banyak. Tidak ada gunanya melakukannya karena Anda tidak bisa menang. Jangan hiraukan mereka. Mereka melakukan kesalahan pada Anda bertahun-tahun yang lalu.
Jadi jangan biarkan mereka mengklaim landasan moral yang tinggi. Zachary sudah terbiasa tegas dalam mengambil alih di kepemimpinan York Corporation. Bab 64. Zachary percaya Serenity tidak seharusnya mengeluarkan uang sepeser pun. Serenity akan dianggap tidak berterima kasih, baik dia membagikan uangnya atau tidak. Dia mungkin lebih baik menyelamatkan dirinya dari rasa sakit dan tidak memberikan keluarga itu uang sama sekali. Kakak beradik itu masih di bawah umur ketika mereka kehilangan orang tua mereka. Namun, kerabatnya tega meninggalkan mereka. Tidak hanya dengan mengambil sebagian dari pembayaran asuransi, tetapi juga menempati rumah kakak beradik tersebut. Syukurlah Liberty lebih tahu dan berhasil melewati tahun-tahun tersebut. Melihat Zachary benar, Serenity memikirkannya dan berkata, "Anda benar Tuan Yap, saya akan mengikuti saran Anda dan tidak memberi mereka apapun. Saya tidak peduli apa yang mereka katakan tentang saya." Orang-orang itu tidak malu dengan tindakan mereka saat itu. Kenapa dia harus melakukannya sekarang? Siapapun yang datang padanya. Alasan nenek sudah tua dan dia adalah keluarga itu. Akan merasakan kemarahan Serenity. Orang-orang itu harus merasakan posisi Serenity sebelum mereka mempunyai hak untuk menghakimi. Serenity hanya akan menerima kritikan dari orang-orang yang mampu memaafkan dan melupakan, serta membalas rasa sakit hati dengan kebaikan atas apa yang telah ia lalui. Manusia tidak boleh menilai seseorang sebelum ia memahaminya. Serenity tidak tahan terhadap orang-orang yang mengklaim landasan moral yang tinggi. Dengan segera, Zachary menurunkan Serenity di pintu masuk sekolah Willspoon. Karena para siswa berada di kelas pada jam seperti ini, toko di sekitar area sekolah sedang sepi. Duduk di belakang mesin kasir, Jasmine memainkan ponselnya. Melihat Zachary menurunkan Serenity, Jasmine segera bangkit berdiri. "Tuan York," Jasmine menyapa Zachary tanpa turun dari mobil. Zachary menurunkan kaca jendelanya dan melihat ke dalam toko. Dia membalas Jasmine dengan anggukan dan setengah tersenyum. "Sebaiknya kamu cepat berangkat kerja. Kirimi aku kabar ketika kamu tiba di kantor." "Tentu." Zachary mengangguk ke arah gadis-gadis itu sebelum menutup jendelanya. Dia memundurkan mobilnya untuk mundur dan pergi. "Di mana sepedamu?" Jasmine bertanya dengan nada sugestif. "Apakah suamimu akan melakukan antar jemput mulai sekarang? Tampaknya kalian rukun." "Ya, benar." Pasangan itu baik-baik saja ketika Zachary tidak melewati batasnya. Dan Serenity tidak memukulnya. Entah kenapa, sepeda saya mogok di tengah jalan. "Saya beruntung bertemu dengan sepupu Anda." Sean menarik sepedaku ke bengkel. Dia juga mengantarku pulang. "Kita harus mengajaknya kencan, jadi aku bisa mentraktirnya makan malam. Kamu juga bisa ikut." "Untuk apa? Kita kan teman." "Tetap saja, dia membantuku. Setidaknya yang bisa kulakukan hanyalah mentraktirnya makan malam." "Saya tidak suka berhutang budi." Jasmine tergoda untuk mengatakan sesuatu. Tetapi sekarang setelah Serenity menikah, masuk akal mengapa dia lebih memilih untuk tidak merasa berhutang budi kepada orang lain, terutama laki-laki. "Oke, Anda menentukan tanggalnya. Saya pasti akan berada di sana. Saya senang melakukan apapun tanpa mengeluarkan biaya apapun." Bab 65. Sementara itu, Zachary mulai bekerja dan memberikan instruksi kepada sekretaris. Dalam perjalanan ke kantornya, "Beritahu eksekutif administratif untuk menemui saya." Sekretaris melakukan panggilan internal ke eksekutif administratif yaitu Jess Bucham. "Tuan Bucham, Tuan York ingin bertemu Anda di kantornya." Jess menerima permintaan itu tanpa pertanyaan dan menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Jess mengetuk kantor CEO dan memasuki ruangan. Zachary sedang sibuk mengurus dokumennya. Saat Jess masuk ke kantor, Zachary meletakkan penanya dan memberi isyarat padanya untuk duduk. "Kamu membutuhkanku untuk sesuatu?" Jess dan Zachary lulus dari perguruan tinggi yang sama. Mengetahui dengan baik kemampuan Jess, Zachary mengontraknya ke perusahaan. Jess membuktikan kemampuannya sebagai seorang elit di York Corporation, membuka jalan baginya untuk menduduki posisi sebagai eksekutif administratif Zachary. Jess sangat dipercaya oleh Zachary. "Iya, tapi ini untuk urusan pribadi. Aku butuh waktu berduaan denganmu." Jess duduk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa saja mengatakannya di telepon."
Meskipun Jess adalah seorang eksekutif administratif, Zachary terkadang mempercayakan urusan pribadi kepadanya. Jess sudah terbiasa dengan hal itu. Bisakah kamu menyelidiki sesuatu untukku? Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya pasti menyelidikinya. Saya telah melakukan banyak kerja keras untuk Anda. Anda bisa memberitahu saya secara langsung tentang apa ini. Keluarga Buchan adalah keluarga yang sulit dipahami dan kaya. Meskipun bijaksana dan lebih kaya daripada keluarga Yok, jarang ada orang yang tahu bahwa keluarga Buchan berada pada posisi tinggi di tangga sosial. Karena Jess bukan anak sulung di generasinya, dia tidak harus memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian, kata-katanya membawa pengaruh di antara saudara-saudaranya dan kepala keluarga yang sekarang sangat percaya pada Jess. Keluarga Buchan memiliki kemampuan untuk menggali informasi, dan jaringan mereka meluas hingga ke banyak kota besar. Hal ini terjadi terutama di markas mereka, yaitu Willspoon. Mereka dapat melacak apapun yang ingin mereka ketahui. Tentu saja, tidak semua orang mempunyai hak istimewa untuk mengakses jaringan informasi Buchan. Karena Zachary memiliki hubungan pribadi dan kerjasama dengan Josh, ditambah kepala keluarga Buchan sangat menghormati Zachary. Keluarga Buchan akan melakukan yang terbaik untuk membantu kapanpun Zachary memintanya. Ingat tidak, aku pernah memberitahumu tentang nenek yang mengomeliku untuk menikahi penyelamatnya. Ya, bukankah kamu menikahinya? Apakah nenekmu mengomelimu untuk mengambil istri kedua? Jess mengolok-olok. Zachary mengernyitkan keningnya. Satu sudah cukup. Laki-laki di keluargaku tidak bisa memiliki dua wanita. Kamu tertarik dengan istrimu? Jadi kamu ingin aku mengetahui masa lalunya? Ya, aku tidak bilang aku tertarik. Aku hanya berpikir aku harus mengetahui lebih banyak tentang dia sekarang setelah kita menikah. Aku butuh informasi tentang latar belakang keluarganya. Sir Anety memberitahu Zachary sedikit tentang keluarga Hunt, tetapi bukan gambaran lengkapnya. Jadi Zachary meminta Jess melakukan kerja keras. Zachary perlu mengetahui apa yang dia hadapi sebelum dia dapat membantu Sir Anety saat dia dalam kesulitan. Itu benar. Zachary harus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bertindak berdasarkan dorongan hati dan melontarkan tuduhan seperti yang dia lakukan terakhir kali. Kamu tahu, kamu bisa mengetahui lebih banyak tentang keluarganya jika kamu meluangkan waktu untuk mengenalnya. Sepertinya itu solusi termudah di mata Josh. Ya, penyelidikan tidak mengharuskan Josh menggunakan jaringan keluarganya ketika dia bisa menugaskan beberapa anak buahnya untuk mengintai. Sepengetahuannya, istri Zachary adalah wanita biasa. Nenek May tertarik pada hati emas wanita itu setelah wanita itu menyelamatkan nyawanya. Wanita yang menerima stempel persetujuan Nenek May pasti orang baik. Jess berani mengatakan bahwa teman lamanya akan segera jatuh cinta pada wanita itu. Dia mungkin mengalami beberapa masalah. Saya harus menyelesaikan masalah ini sebelum saya dapat membantunya. Jess tertarik. Mengapa? Apakah kamu sudah jatuh cinta padanya? Kamu sudah memihaknya. Tidak masalah apakah aku mencintainya. Dia istriku. Meski hanya sebatas nama, dia tetaplah wanitaku. Aku akan melindunginya dari masalah. Bukan karena perasaanku padanya, tapi karena harga diriku sebagai seorang laki-laki. Josh terkekeh. Kamu hanya membodohi dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.